teman-teman, sebelum memulai pelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Doa mulai. Terima kasih Mbak Citra sudah memimpin doa pada pagi hari ini. Sekarang Ibu akan absen terlebih dahulu ya. Siapa yang hari ini tidak berangkat? Ada nggak? Ada. Masuk semua? Hadir semua ya. Alhamdulillah. Sebelum kita memulai pembelajarannya, kita nyanyi terlebih dahulu biar kita semua semangat ya. Kita nyanyi Garuda Pancasila ya. Hafal semua? Hafal. Ayo 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi. Baiklah anak-anak, pada pagi hari ini kita akan mempelajari teks prosedur. Nah, awal kalian tahu apa itu teks prosedur? Belum. Nah, teks prosedur itu satu teks di mana kita itu untuk mempermudah kita melakukan suatu kegiatan, langkah-langkah gitu ya, langkah-langkah kegiatan apa yang harus kita lakukan step by stepnya. Jadi semisal contoh kita membeli kipas angin gitu, itu kan pasti ada buku panduan. Nah, itu yang namanya teks prosedur. Jadi pertama kita harus melakukan apa, step pertama apa, kedua apa, sampai selesai begitu. Baik, materi selanjutnya akan disampaikan oleh Bu Sofi. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, tadi udah dijelasin sama Ibu Alifah. Tadi kita akan belajar tentang apa? Prosedur Iya benar. Kita akan belajar tentang teks prosedur. Sebelumnya ada yang tahu tentang pengertian teks prosedur itu apa? Langkah-langkah. Iya benar. Jadi teks prosedur itu teks yang berisikan arahan atau langkah demi langkah yang memberikan instruksi atau melakukan atau mengerjakan sesuatu. Kemudian kita akan belajar mengenai ciri-ciri teks prosedur. Nah, ada yang tahu tentang ciri-ciri teks prosedur itu apa? Belum tahu ya. Nah, Ibu kasih tahu ya. Ciri-ciri teks prosedur itu yang pertama menggunakan kalimat saran dan larangan. Menggunakan apa anak-anak? Kalimat saran dan larangan. Iya benar. Kemudian yang kedua ada penulisannya menggunakan poin-poin. Jadi itu teks prosedur itu berupa langkah-langkah yang berisi poin-poinnya. Kemudian yang ketiga bisikan tentang langkah mengerjakan sesuatu. Kemudian yang keempat adalah disajikan sifatnya objektif. Yang kelima, penyusunan dibuat secara sistematis dan detail. Jadi jangan ada yang melompat-lompat dan informasinya harus lengkap. Kemudian isi teks berisi urutan atau bilangan. Jadi itu biar lebih mempermudah tuh poin-poinnya diberi angka 1, 2, 3 agar tidak bercampur gitu. Kemudian yang terakhir ada penggunaan kalimat hubung dan konjungsi. Jadi materi selanjutnya akan disampaikan oleh Mbak Adisti. Tadi kan sudah dijelaskan tentang pengertian teks prosedur. Nah, selanjutnya yaitu tentang bagian materi teks prosedur. Ada yang sudah tahu apa itu bagian-bagian teks prosedur? Nah, jadi bagian teks prosedur ini ada 4, yaitu yang pertama judul, yaitu judul cara membuat jus buah. Nah, yang selanjutnya ada alat dan bahan. Jadi kalian siapkan alat dan bahannya, nanti dicantumkan di dalam teks prosedur itu. Nah, yang ketiga ada langkah pembuatan, yaitu di mana langkah 1, langkah 2 cara pembuatan jus buah itu. Nah, yang langkah selanjutnya itu adalah membuat kesimpulan, yaitu jadi cara menyajikan jusnya itu cocok disantap pada siang hari atau malam hari gitu. Nah, materi yang selanjutnya yaitu tentang contoh teks prosedur. Ada yang tahu contoh teks prosedur itu apa? Nggak tahu. Nah, jadi contoh teks prosedur itu cara membuat jus buah. Jadi kalian nanti membuat jus buah. Jadi nanti tuliskan cara membuat jus buah dari buah mangga misal. Jadi langkah pertama sampai langkah selanjutnya. Kemudian kalian menuliskan langkah pembuatan menggunakan kalimat perintah dan langkah
terakhir yaitu kalian membuat saran dan kesimpulan. Dan materi selanjutnya akan dibahas oleh Ibu Dira. Oke, yang selanjutnya di bab selanjutnya ini kita akan belajar tentang hobi. Nah, sebenarnya Ibu akan menjelaskan tentang hobi terlebih dahulu ya. Jadi hobi itu suatu hal yang kalian tuh sukain gitu. Kayak kalian sukai, terus kalian sering melakukannya, terus kalian juga gimana ya, pas ngelakuin tuh ngerasa seneng gitu loh, karena itu merupakan suatu hobi kalian gitu. Nah, ada yang bisa mencontohkan salah satu hobi kalian? Contohnya apa? Mbak Tia, misalnya Mbak Tia suka apa gitu hobinya? Coba sebutkan. Hobinya membaca buku, Bu. Oh, membaca buku. Nah, itu bagus ya anak-anak. Jadi selain hobi, kita menambah ilmu pengetahuan juga. Nah, selanjutnya kita akan main tebak-tebakan. Jadi, Ibu akan menunjuk salah satu dari kalian untuk maju ke depan, terus menebak. Nanti teman kalian itu akan memperagakan hobinya, serta selanjutnya kalian menebak hobi yang diperagakan teman kalian tersebut. Jika benar, teman kalian hanya bisa mengangguk atau geleng kepala. Oke? Ibu akan menunjuk Mbak Tia untuk maju. Silakan Mbak Tia untuk memperagakan hobinya terlebih dahulu. Lalu teman-teman nanti menebak ya. Nah, anak-anak perhatikan ya, Mbak Tia memperagakan apa. Nanti kalian menebak. Silakan Mbak Tia. Siapa yang mau menebak? Angkat tangan ya. Ya, Mbak Adisti. Membaca buku. Nah, seperti itu. Tepuk tangan untuk Mbak Tia. Oke, cukup sekian pembelajaran pada hari ini. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Bu Citra. Gimana materinya? Apakah sudah cukup paham? Sudah, Ibu. Apa aja tadi materinya? Teks prosedur sama hobi. Oke, berarti sekarang udah paham. Sekarang kita mengerjakan evaluasi ya, adik-adik. Ibu akan memberikan evaluasi. Dan dikerjakan dulu. Baik, Bu. Waktunya berapa menit ya, Bu? Waktunya 15 menit ya. Iya. Gimana anak-anak? Apakah ada kesulitan? Tidak, Bu. Tidak, Bu. Udah selesai apa belum untuk mengerjakannya? Sudah. Oke, boleh Ibu ambil? Boleh. Oke. Ih, bagus-bagus nih tulisannya. Oh, Masya Allah. Baik, ada motivasi dari Ibu. Tujuan dari belajar adalah terus tumbuh. Akal tidak sama dengan tubuh. Akal terus bertumbuh selama kita hidup. Jangan malas untuk belajar. Seringlah untuk membaca karena membaca itu merupakan jendela dunia. Tepuk tangan dulu semuanya. Kita tutup pembelajaran pada siang hari ini. Siapa yang mau memimpin doa? Mbak Tia? Pimpin doa Mbak Tia. Baiklah teman-teman, sebelum kita mengakhiri pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita membaca doa terlebih dahulu.